Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatin, selamat siang, selamat malam dimanapun Ibu nonton ini. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu. Langsung saja, saya Renal Farel, Prodi Teknik Sipil, ingin mengulas lebih dalam tentang LRT Jabodebek. LRT Jabodebek yang berarti kepanjangannya itu Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Tidak termasuk Tangerang. Mengapa saya ingin membahas ini? Karena ini yang menurut saya ini cukup menarik untuk dibahas. Karena ini berada di dekat wilayah kampus juga, di Bakri, yaitu Kuningan. Bisa dilihat dalam gambar tersebut. Ini adalah merupakan karya anak bangsa yang mendunia, cukup membuat mata dunia terpesona melihat karya anak bangsa negeri ini. Kenapa sih saya ingin membahas topik ini? Karena yang pertama, menurut saya ini efektif sekali dalam mengurangi kemacetan, lebih tepatnya. Karena tujuan awal proyek ini dibangun tidak lain tidak bukan adalah mengatasi kemacetan di wilayah ibu kota DKI Jakarta khususnya. Lalu yang kedua, ini berada di level keempat. Maksudnya level keempat yaitu adalah bangunan ini, proyek ini berada di level keempat bidang perlintasan. Yang pertama itu ada di bawah, yaitu Jalan Raya Gatot Subroto, Jalan Raya Haji Arifin Said. Lalu yang kedua ada JPO Kuningan Barat dan JPO Kuningan Timur. Yang ketiga adalah flyover Gatot Subroto dan yang keempat ini LRT Jabodebek. Lalu yang ketiga, ini menurut saya pribadi itu estetik karena lengkungan itu sungguh luar biasa kali menurut saya. Nah, progres pengerjaan itu yang pertama ini selesai pada tahun kemarin, bulan November, pada tanggal 11 November 2019 lebih tepatnya. Namun meskipun jembatan Longspan ini telah berakhir diselesaikan atau dirampungkan pada 11 November kemarin, keseluruhan proyek LRT Jabodebek ini masih di angka 71,438% yang dikeluarkan secara resmi oleh Adikarya melalui webnya, yaitu adi.co.id. Informasi update terbarunya sampai 22 Mei 2020. Nah, ini merupakan dokumentasi terkait closing Longspan tersebut, yaitu ada direksi Adikarya dan juga menteri Kabinet Indonesia. Nah, kapan sih sebenarnya targetnya LRT ini selesai? Nah, LRT ini dikabarkan selesai pada Desember 2021. Namun karena pandemi, situasi sekarang ini lagi kurang memungkinkan, maka pihak Adikarya memundurkan jangka waktu untuk penyelesaiannya, yaitu pada Juni 2022. Nah, pengerjaannya itu ada 4 tahap. Yang pertama, steel box girder metode incremental launching. Steel box berarti memasang bajanya terlebih dahulu, lalu menggunakan kabel steel, dan setelah baja dan kabel dipasangkan baru menggunakan beton, yaitu concrete box girder dengan cantilever dengan kolom di tengah. Nah, ini maksudnya apa? Cantilever dengan kolom di tengah yaitu batang penyangganya ini, jembatan ini berada di tengah-tengah gitu. Dan concrete box girder ini dengan benang utama sepanjang 188 meter yang dibagi oleh 17 segmen. Berarti per segmennya itu kurang lebih mencakup 8 hingga 9 meter. Nah, ini fakta-fakta menarik yang saya temukan, yaitu yang pertama, besi beton ini mempunyai berat total yaitu 2.929 ton. Wow, ini menurut saya cukup banyak ya untuk jembatan Longspan ini. Total panjang material PC wire atau strand-nya itu mencapai 191,5 km, yang berarti ini jarak Jakarta-Bandung gitu.
Panjang banget kalau di garis lurusin. Lalu yang ketiga, untuk material betonnya sebanyak 9.868 ton. Dengan radius lengkung jembatan itu sepanjang 115 meter itu yang lengkungnya itu. Nah, ini sertifikat persetujuannya sudah diresmikan oleh Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penerbitan sertifikat ini berdasarkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan KKJT nomor BM 0503 tanggal 10 April tahun 2019. Mengapa sih kira-kira jembatan ini begitu spesial? Kan cuma jembatan lengkung biasa. Nah, yang spesial ini cukup menarik menurut saya. Itu yang pertama, lolos analisis ketahanan gempa LON atau non-linear time history analysis. Nah, ini menggunakan tes ini, non-linear time history analysis. Nah, ini karena jembatan ini cukup dikhawatirkan sekali seperti Jepang, yaitu yang rentan terhadap gempa. Makanya diuji menggunakan non-linear time history analysis. Lalu yang kedua adalah lengkungan jembatan ini tidak memiliki tiang penopang, hanya satu, yaitu cantilever di tengah-tengah. Kenapa? Karena itu kalau misalkan dipasang tiang penopang akan memakan banyak ruang. Sedangkan Jakarta itu terlebih di jalan raya sudah tidak memiliki ruang, makanya dibangun longspan ini, jembatan lengkung beton. Makanya hanya menggunakan pre-stress atau tegangan. Dan beban maksimal di atas ini adalah 100 ton. Jadi kalau misalkan keretanya itu ada 4 gerbong misalkan minimal, terus diisi oleh 100 orang per gerbong, itu tidak mungkin mencapai 100 ton. Yang dipastikan jembatan ini sudah cukup aman. Nah, ini dia dalang di balik jembatan ini. Beliau adalah insinyur yang sudah cukup terkenal, namanya di dunia konstruksi. Beliau adalah Arvila Dili Triana atau yang akrab disapa Dina. Kelahiran tebing tinggi, pendidikan terakhir yaitu S2 Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Cipta Geraha Abadi. Dan juga proyek ini telah mencapai rekor muri. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa menurut saya pribadi. Karena proyek ini awalnya cukup diragukan dan akhirnya setelah kelar, keraguan itu dihapuskan oleh rekor muri ini yang telah diterbitkan, yaitu telah memperoleh longspan terpanjang dan pembebanan aksial static loading terbesar, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, 100 ton. Dan sekarang topiknya, kira-kira proyek ini berhasil atau enggak sih? Nah, kalau menurut saya proyek ini nggak berhasil, karena proyek ini justru membanggakan. Membanggakan pasti sudah berhasil banget dan bisa kita untuk unjuk gigi lah di dunia sipil, khususnya di kancah internasional. Salam terakhir dari saya yaitu semoga dunia engineer Indonesia tetap maju bersama, bangga produk lokal, maju terus engineer Indonesia, majukan terus karya anak bangsa. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Mang.